Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IPS Sejarah. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi sejarah. Sebelumnya perkenalkan, di sebelah sana ada Najla sebagai pembicara 1, kemudian ada Pani sebagai pembicara 2, dan saya Lucy sebagai pembicara 3, kemudian Siti sebagai pembicara 4, Ajeng sebagai pembicara kelima, Deva sebagai pembicara ke-6, Rati sebagai pembicara ke-7, dan Sipa sebagai pembicara ke-8. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah dan teori sosial. Ilmu sejarah cenderung diakini, sementara ilmu sosial humaniora cenderung sinkronis. Objek kajian dari ilmu sosial dan humaniora adalah manusia dan lingkungan. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, hal ini disebut sebagai biologi, sementara cara ilmu tersebut dipelajari epistemologi, nilai gum dari suatu ilmu yang dipelajari, disebut aksiologi. Seorang sejarawan bernama Peter Burke dalam karyanya yang berjudul History and Social Theory 1991 menjelaskan bagaimana hubungan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial sebelum abad ke-19 di Eropa. Ketika abad pencerahan Age of Enlightenment, hubungan antara sejarawan dan ilmuwan sosial saling mendukung. Tetapi ketika awal abad lagi, masing-masing ilmu memfokuskan dan mempertahankan disiplin ilmunya. Penulisan ilmu sejarah dari arsip-arsip sejarah disampaikan tanpa menggunakan teori sosial sebagai pisau analisis. Hal ini didobrak oleh para penganut aliran Annales di Prancis. Aliran ini memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial humaniora untuk mengkaji berbagai peristiwa. Perpaduan ilmu sejarah dan ilmu sosial menghasilkan karya seperti yang dilakukan oleh Joseph Schumpeter yang dikenal sebagai ekonom dengan studinya tentang History of Economic Analysis yang terbit pada tahun 1954. Lalu ada Max Weber, seorang sosiolog yang menggunakan pendekatan dan sumber sejarah ketika melakukan penelitian etika Protestan dan semangat kapitalisme. Lalu Fernand Braudel yang menggunakan teori ilmu sosial pada karyanya yang berjudul The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II pada tahun 1949. Braudel menggunakan teori geografi. Perpaduan antara sejarah dan ilmu sosial humaniora juga terjadi di Indonesia. Kunto Wijoyo 2018 menjelaskan bahwa penggunaan teori-teori sosial dalam penelitian sejarah dipelopori oleh sejarawan Sartono Hartodirjo dengan karyanya yang berjudul Pemberontakan Petani di Banten tahun 1888, Historiografi Masa Kini. Misalnya tentang sejarah suatu kota, beberapa sejarawan akan menggunakan teori modernitas, struktur sosial, struktur ekonomi untuk menjelaskan makna sosial atas kajian sejarah. Karya ilmuwan sosial politik seperti Herbert Hayes dan Ray ketika mengkajikan pemikiran politik Indonesia 1945 sampai 1965, sumber-sumber sejarah digunakan untuk menjelaskan berbagai pengaruh sistem politik dan partai politik Indonesia. Sumber sejarah yang mereka gunakan seperti naskah, pidato, dan tulisan Bung Karno, M. Natsir, Bung Hatta, dan lainnya. Dari bias sejarah, berdasarkan Kamargat 2017, bias sejarah adalah kecenderungan unsur subjektivitas baik dari individu maupun kelompok dan unsur keterpihakan historiografi sejarah. Bias sejarah dalam historiografi dilakukan dengan membuat narasi cerita yang tidak sesuai dengan fakta ataupun berdasarkan sumber sejarah yang masih dilakukan kevalidannya. Bias sejarah terjadi
kontroversial untuk menghindari bias sejarah, yaitu tidak menggunakan sumber tunggal dalam membaca atau belajar suatu subjek. Bagaimana melakukan penelitian dan penulisan sejarah? Tentukan minat dan keterkaitan serta topik sejarah apa yang akan diteliti. Buatlah rumusan masalah dalam bentuk penggagasan penelitian yang akan diteliti. Penelitian sejarah harus menanyakan secara langsung mengenai Dimawe, what apa, when apa, siapa, why apa, bagaimana, dan satu hal bagaimana. Carilah dari berbagai sumber tentang hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk menambah pengetahuan serta pengumpulan informasi akan topik penelitian yang belum diteliti. Buatlah rencana penelitian yang terkait dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Buatlah pertanyaan wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah dan daftar sejarah yang hendak Lakukan penelitian dengan menginvestigasi berbagai sumber sejarah apabila kalian membutuhkan sumber primer terkait dengan arsip dapat diakses melalui website Arsip Nasional RI, yaitu Anrigo. Setelah sumber sejarah, kalian melakukan kritik dan verifikasi terhadap keaslian sumber yang diperoleh, analisis sumber sejarah dengan menafsir dan memahami makna keterkaitan dari berbagai sumber, apakah sebab akibatnya atau korelasi. Tulislah historiografi sebagai laporan penelitian sejarah, presentasi, dan diskusikan historiografi.